warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Opu Mangulang. Saya mahasiswi Pendidikan Geografi Fakultas FKIP Angkatan 018. Nah, teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya bakal berbagi informasi pengetahuan baru nih buat teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum dan pembelajaran sesuai mata kuliah saya. Nah, untuk lebih lanjut, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit. Tapi sebelumnya ada beberapa topik yang akan saya jelaskan. Nah, topik-topik yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, teori belajar. Kemudian konsep dasar pembelajaran, prinsip dasar pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi, model, metode yang dijadikan teknik pembelajaran yang dinamis. Nah, itu tadi topik-topiknya. Pertama, teori belajar. Teori belajar itu sendiri merupakan alat yang digunakan untuk meraih tujuan yang akan dicapai dari aktivitas belajar dengan beraneka ragam teori dan yang bisa dijadikan sebagai acuan atau landasan dan bisa dijadikan sebagai alat. Contohnya, misal kita ingin melintasi laut, kita harus menggunakan perahu. Kita ingin melintasi udara menggunakan pesawat. Nah, jadi teori belajar itu dikatakan sebagai landasan kita untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu tadi dari teori belajar. Kemudian teori belajar itu dibagi menjadi 5 teori. Yang pertama ada teori behavioristik, teori Gestalt, teori kognitif, kemudian ada teori konstruktivistik, dan juga kemudian ada teori humanistik. Nah, jadi ada 5 macam teori dalam pembelajaran. Nah, 5 teori ini yang menjadi topik-topik penting yang kemudian akan dijelaskan. Kemudian yang pertama, saya akan jelaskan teori kognitif itu intinya teori yang menjelaskan bagaimana cara kita berpikir. Itu adalah segala aktivitas memahami, memikirkan setiap kondisi dari setiap sikap dan tingkah laku. Kemudian kalau teori ini dihubungkan pada pembelajaran, maka teori belajar kognitif merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana cara kita berpikir. Intinya kita diajarkan untuk berpikir. Kemudian ada teori konstruktivistik. Nah, teori konstruktivistik ini teorinya itu membangun. Nah, pada implementasinya teori ini mempunyai esensi bahwa informasi merupakan sesuatu yang harus dibangun siswa. Dan manfaat teori ini siswa bisa melakukan sebuah keputusan melalui ide dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Kemudian ada teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang berfokus pada pemberian ulangan atau ujian-ujian pada pembelajarannya itu sendiri. Nah, agar bisa memahami tingkah laku setiap peserta didik. Kemudian ada teori humanistik. Nah, teori humanistik ini berfokus pada cara bagaimana memanusiakan manusia. Dan bila dilihat dari pembelajaran, teori ini bertujuan untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada pada setiap siswa. Kemudian ada teori Gestalt. Teori ini dikemukakan oleh salah seorang psikolog asal Jerman yang menjelaskan bahwa ada 5 hukum yang harus diterapkan dalam pembelajaran itu sendiri, yaitu pengalaman, pengetahuan, belajar yang berbeda, transfer, dan prinsip dalam pembelajaran itu sendiri. Itu tadi topik-topik mengenai teori belajar. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu sendiri adalah kita harus tahu pengertiannya adalah prinsip adalah sesuatu yang dipegang atau
dijadikan sebagai panutan yang utama dan merupakan dasar dalam kita berpikir dan bertindak. Sedangkan pembelajaran adalah suatu aktivitas proses belajar mengajar pada saat proses transfer ilmu. Kemudian ada pembahasan selanjutnya mengenai prinsip dasar pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi prinsip dasar pembelajaran itu perlu kita tahu apa sih pengertian dari prinsip itu sendiri. Jadi, prinsip adalah sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama dan merupakan dasar dalam berpikir. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu aktivitas proses belajar mengajar dalam transfer ilmu. Jadi prinsip dasar pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan tujuan untuk pembelajaran tercapai dengan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis. Kemudian prinsip itu berkaitan dengan adanya perhatian, motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, dan juga pengulangan tantangan di dalamnya, dan bahkan penguatan dan perbedaan individu itu berkaitan. Kemudian ada strategi pembelajaran, topik ketiga. Nah, adalah cara yang akan dipilih atau digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik yang kemudian menerima, memahami, dan mengerti materi tersebut. Nah, ada macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama terdiri dari pembelajaran kontekstual yang menekankan kepada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia nyata, sehingga peserta didik dapat menemukan dan menerapkan kompetensi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada bermain peran. Nah, model pembelajaran yang diarahkan kepada siswa sebagai upaya untuk pemecahan masalah yang berhubungan langsung antara manusia, terutama menyangkut peserta didik. Kemudian ada pembelajaran partisipasif. Nah, pembelajaran ini modelnya melibatkan peserta didik secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran itu sendiri. Kemudian ada pembelajaran tuntas. Pembelajaran ini di mana di dalam kondisi yang tepat semua peserta didik mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal terhadap materi. Kemudian ada selanjutnya pembelajaran dengan modul. Proses pembelajaran dengan modul ini adalah proses pembelajaran mengenai suatu bahasan yang disusun secara sistematis, operasional, terarah, dan digunakan oleh peserta didik. Kemudian topik selanjutnya yaitu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran adalah susunan konseptual yang dipakai sebagai panduan dalam implementasi pembelajaran itu sendiri, yang dibuat dengan terstruktur dengan tujuan agar tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Ada 3 model pembelajaran. Pertama, berbasis project atau program based learning. Ada yang kemudian kedua berbasis masalah, problem based learning, dan yang ketiga pembelajaran penemuan atau discovery learning. Nah, berbasis project atau based learning adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian keterlibatan siswa mulai dari membuat rancangan, merencanakan, dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada penyelesaian masalah berbasis masalah atau program based learning, pembahasan yang berbasis pembelajaran di mana dirancang agar mahasiswa bisa menyelesaikan masalah tersebut dan mendapat pengetahuan dari menyelesaikan masalah dan memecahkan masalah tersebut. Kemudian ada pembelajaran penemuan atau discovery learning, atau biasa juga disebut sebagai proses pembelajaran yang digunakan agar siswa mampu mencari penemuan materi pelajaran itu sendiri. Kemudian ada
metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu terdiri dari pertama ada metode ceramah, yaitu metode yang menyampaikan informasi kepada murid yang dilaksanakan langsung secara lisan. Nah, tujuan dari metode ini adalah agar murid dapat belajar tanpa harus memiliki buku. Nah, mereka agar lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian ada metode selanjutnya yaitu metode diskusi, yaitu pemecahan masalah antara individu dan individu. Kemudian ada metode tanya jawab, metode yang dimana dalam penyampaian suatu informasi melalui interaksi antara guru dan murid, di mana di sini dituntut guru dan murid harus sama-sama berperan aktif, harus aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian ada metode ceramah plus metode tanya jawab. Ini campuran dari metode ceramah, kemudian setelah itu akan ada metode tanya jawab. Begitu. Kemudian selanjutnya ada umpan balik di dalamnya. Guru menanyakan, kemudian siswa menjawab dari pertanyaan tersebut. Kemudian ada metode demonstrasi, di mana metode ini guru mengajarkan kepada murid tapi menggunakan alat. Nah, alat yaitu misalnya penggunaan proyektor, modul buku, dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang topik terakhir nih, ada 4 konsep dasar pembelajaran. Konsep dasar pembelajaran terbagi menjadi 4, yaitu pertama ada konsep dasar sosiologis, yang kedua konsep dasar filsafat, konsep dasar psikologis yang ketiga, dan yang terakhir ada konsep dasar komunikasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.